Oke, ya silakan Bu Agus. Baik, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. kami hormati Salam Bapak warahmatullahi Kepala Badan wabarakatuh. BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah yang pada pagi hari ini bertindak penguji kita, dan yang kami hormati Ibu Mentor, Ibu Ramdayani Baladia. Terima kasih Ibu Mentor atas kehadirannya. Dan yang terkhusus kepada peserta Dr. Chandra Kasih yang akan memaparkan rancangan aktualisasinya. Waktu dan tempat saya silahkan, Dok. Ya itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Abdul Haris Karim, STMM, selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah, yang sekaligus penguji di siang hari ini. Kemudian yang terhormat Ibu Ramdayani Badalia, S-Farm Apoteker, selaku Kepala UPTD Puskesmas Lokotoy dan juga sebagai mentor saya. Yang terhormat Ibu Agustina SHMSI selaku coach yang telah membimbing saya selama ini. Dan juga yang terhormat Bapak Ahmad Juaini sebagai PIC kelompok Angkatan 31. Perkenalkan, nama saya Chandra Kasih Kusumordani. Saat ini saya bertugas sebagai seorang dokter gigi di Puskesmas Lokotoy. Izinkan saya untuk memaparkan rancangan kegiatan aktualisasi saya dengan judul Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Kesehatan Gigi dan Mulut melalui kegiatan penyuluhan dan sikat gigi massal di sekolah di wilayah kerja Puskesmas Lokotoy. Latar belakang mengapa saya mengambil judul tersebut, yaitu yang pertama adalah saya sebagai seorang pelayan publik yang bertugas di Puskesmas, yang tiap hari itu berhadapan langsung dengan penerima layanan, yaitu yang tidak lain dan tidak bukan adalah pasien saya sendiri. Nah, dari kunjungan pasien ini, sebanyak 90% bahkan lebih kunjungan itu, baik sakit gigi, cabut gigi, dan masalah lain itu paling banyak disebabkan oleh karies. Karies atau gigi berlubang. Nah, gigi berlubang ini dialami oleh semua kelompok usia, baik itu dewasa, lansia, sampai juga pada anak-anak, bahkan anak-anak usia di bawah 6 tahun. Nah, pada pasien anak yang datang berobat di Puskesmas Lokotoy dengan gigi berlubang, paling sedikit itu di dalam mulutnya itu ada 5 gigi berlubang di dalam mulutnya anak-anak itu, dan itu menurut klasifikasi gigi berlubang itu sudah termasuk kategori tinggi. Mengapa saya menganggap masalah ini harus segera dicarikan solusinya? Karena jika kita biarkan hal ini terjadi, hal ini bisa meluas dan dampaknya itu akan sampai mengganggu pada proses belajar anak. Karena pada usia anak-anak kan sudah masuk usia sekolah, pada proses belajar anak, kemudian mengganggu tumbuh kembang anak, di mana ketika anak mengalami karies, kemungkinan besar itu pasti terjadi sakit gigi. Nah, sakit gigi ini bisa mengganggu proses belajar mengajar. Entah anak itu tidak masuk sekolah, atau anak ini juga terganggu proses makannya karena sakit gigi yang berujung pada tumbuh kembangnya anak. Kemudian pada usia anak-anak juga, itu sementara dalam proses pertumbuhan gigi geligi, dalam masa gigi bercampur. Nah, jika terjadi gigi berlubang, proses ini bisa terganggu. Kemudian tujuan saya mengangkat kegiatan ini, masalah ini, yaitu jika tidak dicarikan solusinya, hal ini akan menunjukkan saya sebagai ASN yang bertugas di Puskesmas Lokotoy itu
tidak memiliki integritas dan profesionalitas sebagai ASN, di mana tidak menjadi pelayanan publik yang memenuhi kebutuhan masyarakat, serta tidak teraktualisasinya nilai-nilai berakhlak dalam pelayanan yang saya lakukan. Untuk itu, saya akan paparkan kegiatan yang akan saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Setelah saya lakukan observasi pada pasien-pasien yang datang berobat di Puskesmas Lokote dengan gigi berlubang ini, saya tanyakan entah pada orang tua dari pasien anak atau pada anaknya langsung, apakah cara menyikat giginya atau waktunya sudah benar atau belum. Mereka tidak mengetahui hal itu. Kemudian saya tanyakan juga kebiasaan mengkonsumsi makanan manis. Itu yang paling sering menjadi kendala dari anak-anak dengan gigi berlubang, yaitu mengkonsumsi makanan manis. Kemudian cara dan waktu menyikat gigi yang kurang tepat, saat ditanyakan sering menyikat gigi atau tidak, katanya sering, tapi setelah saya minta untuk mempraktikkan, ternyata caranya masih keliru, serta waktu menyikat giginya kurang tepat. Kemudian berangkat dari permasalahan itu, saya mengangkatlah core isunya, yaitu tingginya angka kejadian karies pada anak usia dini di wilayah kerja UPTD Puskesmas Lokotoy. Nah, core issue ini saya tapis menggunakan tabel APKL dengan mencari penyebab masalah melalui diagram fishbone. Untuk penyebab masalah sudah saya jelaskan sedikit tadi, yaitu cara dan waktu menyikat gigi yang kurang tepat. Dengan ide gagasan dilakukan penyuluhan, demonstrasi cara sikat gigi, kemudian akan kita lakukan sikat gigi massal. Jadi bukan cuma hanya dilakukan penyuluhan, tapi akan saya tunjukkan langsung cara menyikat gigi yang baik dan benar. Kemudian untuk kebiasaan mengkonsumsi makanan manis, jajanan manis, nah ini juga akan saya masukkan langsung materi mengenai makanan manis ke dalam materi penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. Saya juga akan berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk lebih memperhatikan anak-anak yang sering jajan di sekolah, bisa diberikan teguran, mungkin tidak langsung dilarang, tapi diberikan teguran, diberikan pengetahuan agar anak-anak lebih sadar terhadap bahaya mengkonsumsi jajanan manis. Kemudian penyebab masalah yang ketiga yaitu kurangnya media edukasi kesehatan gigi dan mulut. Dan untuk ide gagasannya itu, saya akan membuat poster edukasi berwarna yang nantinya akan diserahkan kepada pihak sekolah. Tujuan saya membuat poster itu, saya harapkan dengan adanya poster ini, anak-anak kan bisa lihat tiap hari lalu lalang di tempat ditempelnya poster ini. Saya harapkan walaupun hanya sedikit, ada yang tertanam di sanubarinya anak-anak, sehingga mereka menjadi tahu, dan dari tahu ini bisa mengubah perilaku. Dari mengubah perilaku ini, diharapkan kita bisa menekan angka kejadian karies pada anak usia dini. Kemudian, rancangan aktualisasi saya ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang menekankan pentingnya upaya promotif dan preventif, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015 tentang upaya kesehatan gigi dan mulut yang mengamanatkan bahwa pelayanan kesehatan gigi dan mulut dimulai sejak dini dengan prioritas khusus kepada usia rentan, yaitu anak-anak, sekolah, dan balita. Sebagai pelayan publik yang bertugas juga di Puskesmas, Puskesmas juga memiliki tugas utama yaitu mencapai pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif. Itulah mengapa saya mengambil kegiatannya yaitu penyuluhan, demonstrasi cara sikat gigi, dan sikat gigi massal, serta pembuatan poster edukasi, karena ini semua masuk dalam program promotif dan preventif dari Puskesmas. Nah, untuk rancangan kegiatan saya, itu kegiatan yang pertama, persiapan pelaksanaan aktualisasi, pemutaran video edukasi, kesehatan gigi dan mulut dan penyuluhan,
kemudian demonstrasi cara sikat gigi massal, serta penyerahan poster edukasi. Untuk persiapan pelaksanaan aktualisasi, tentu saja pertama-tama saya akan melakukan koordinasi dengan mentor saya terkait jadwal dan juga sekolah sasaran yang akan nantinya kita jadikan sebagai sasaran untuk melakukan kegiatan ini. Kemudian setelah itu saya akan melakukan kerjasama lintas sektor bersama Dinas Pendidikan agar nantinya kegiatan saya ini mendapat persetujuan langsung dari dinas, agar nantinya jalannya kegiatan ini bisa mulus. Saya selalu dapat orang-orang yang kayak anak satu-satu ini. Kemudian untuk pemutaran video edukasi kesehatan gigi dan mulut dan juga penyuluhan, nantinya saya akan mencari referensi, kemudian langsung lakukan pelaksanaan kegiatannya. Demikian juga dengan demonstrasi cara sikat gigi massal, dan juga yang terakhir adalah evaluasi. Jadi evaluasi ini saya ingin tahu apakah materi yang saya sampaikan kepada anak-anak itu bisa meresap, bisa tertanam dengan baik pada anak-anak. Tujuan saya melaksanakan kegiatan aktualisasi ini yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan anak usia dini tentang kesehatan gigi dan mulut, kemudian mengubah perilaku kebersihan gigi dan mulut menjadi lebih baik dan benar, lalu menekan risiko karies pada anak usia dini di wilayah kerja Puskesmas Lokotoy melalui optimalisasi upaya promotif dan preventif, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam melaksanakan tugas sebagai dokter gigi untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, melaksanakan tugas dan fungsi sebagai dokter gigi dalam upaya kesehatan gigi masyarakat. Kemudian nomor 6, mewujudkan target Indonesia bebas karies tahun 2030. Untuk manfaatnya, bagi diri saya sendiri, bisa meningkatkan kompetensi dalam melakukan edukasi kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat, khususnya anak-anak usia dini. Kemudian melalui kegiatan ini, saya bisa menguatkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak saya. Kemudian saya juga bisa memupuk rasa tanggung jawab sebagai pelayan publik dalam membangun masyarakat yang lebih sehat. Bagi instansi, yaitu Puskesmas Lokotoy, membantu instansi dalam hal ini untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, turut menjalankan tugas Puskesmas untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif, mendukung citra positif instansi sebagai lembaga yang aktif, turun langsung memberikan solusi kesehatan bagi masyarakat. Kemudian bagi masyarakat, manfaatnya, yang pertama meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan dalam upaya mencegah gigi berlubang, dan juga masyarakat khususnya anak-anak bisa mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang disebabkan oleh gigi berlubang di kemudian hari. Ini adalah jadwal tentatif saya. Oke, baik. Cukup, Dokter Chandra Kasih. Silakan di stop share. Iya, oke, baik. Terima kasih Ibu Dokter Chandra Kasih sudah memaparkan Terima rancangan kasih. organisasinya. Dan kita langsung, silakan di stop share deh. Dan kita langsung ke Ibu Mentor. Silakan Ibu Mentor memberikan penguatan terhadap paparan Ibu Chandra Kasih. Disilakan Ibu Mentor. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Penguji, yang kami hormati Ibu Coach dan PIC. Kami sebagai pimpinan di UPTD Puskesmas Lokotoy sangat menyetujui isu yang diangkat oleh Dokter Gigi, Dokter Chandra Kasih, sangat membantu UPTD Puskesmas Lokotoy untuk masyarakat, terutama
anak sekolah bisa mengikuti cek kesehatan gratis wilayah kerja UPTD Puskesmas Lokotoy. Sehingganya nantinya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran sikap, dan perbuatan atau praktek pada anak usia sekolah. Mengubah perilaku tentunya dengan konsisten, sehingga tujuan yang diharapkan dari dokter gigi sebagai upaya promotif preventif itu bisa terlaksana dan berhasil dilaksanakan. Mungkin itu saja dari kami. Oke, baik. Terima kasih Bu Mentor atas penguatannya dan kita langsung ke Bapak penguji. Waktu dan tempat disilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Bu Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Agustina, Coach kita yang bersemangat pada pagi hari ini menjelang siang. Kemudian Ibu Rahmadayani sebagai mentor dari Chandra Kasih. Kemudian host Ahmad Junaidi yang selalu setia menemani kita pada pagi hari ini. Oke, baik. Dan yang kami banggakan, Dokter Gigi Chandra Kasih. Oke, ya. Baik, dari Chandra Kasih, ya. Jadi kalau sudah jadi ASN, CPNS, berarti kita sudah masuk di rimba ASN. Artinya bagaimana tujuan daripada pembangunan, tujuan visi misi daripada Pak Bupati itu yang menjadi panduan kita sebagai bentuk berakhlak, yaitu loyalitas. Nah, di situ ada visi misi beliau, ada visi misi beliau. Nah, dari visi misi beliau itu turun tujuan dan sasaran. Kemudian turun lagi ke program kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan, kemudian turun ke Puskesmas, UPT, ya, UPT Puskesmas Lokotoy. Nah, itu Saudara Chandra Kasih harus paham toh visi misi, sehingga sebagai SN itu harus paham. Oh, ini toh seperti ini pembangunan, tujuan pembangunan di Banggai Laut, mulai visi misi sampai ke peran nanti sebagai dokter gigi Chandra Kasih. Oh, ini peran saya. Ah, kalau saya melihat tadi apa yang telah dipaparkan, tentu lebih ke bagaimana mengedukasi supaya eh, bagaimana eh, gigi anak-anak kita tuh selalu sehat. Tentu kalau cuma kita sosialisasi pertemuan cuma hari itu, toh, hari itu selesai. Tentu ada kalau kita melihat kan Chandra ini sudah hidup di milenial, anak-anak milenial. Tentu semua bagaimana memanfaatkan teknologi untuk apa, memberikan edukasi kepada orang-orang tua, terutama ibu-ibu untuk anak-anaknya agar supaya bagaimana menjaga kesehatan gigi. Ah, kalau cuma habis visualisasi pernah video selesai sampai di situ. Nah, saya sarankan, nah, saya sarankan mungkin Saudara Chandra Kasih dapat membuat semacam apa ya, barcode, apa ya, barcode. Nah, di situ akan memuat semua terkait dengan video, dampak daripada sikat gigi, apa penyebab penyebab daripada eh, eh, kesehatan gigi, sakit gigi, apa penyebabnya, apa dampaknya. Kemudian ada penayangan video dalam barcode itu. Nah, itu nanti ditempel. Toh. Ditempel di mana-mana. Di puskesmas. Atau setiap demo datang. Tempel di sekolah-sekolah. Di sekolah di samping ada semacam banner, leaflet, apa semua. Ada barcode di dalam apa namanya? Di dalam semacam banner begitu ada barcode. Toh. Nanti dikasih keterangan. Silakan scan. Nah, keluar situ semua apa yang menjadi eh, apa namanya, bagaimana menjaga kesehatan gigi sehingga terus menerus. Jadi ibu-ibu
menggunakan dia punya HP. Jangan cuma buat TikTok apa apa di HP. Nah, HP digunakan. Nah, hari-hari dia bisa lihat itu. Kalau sudah scan masuk di barcode, hari-hari dia bisa lihat bagaimana dampak terhadap anak-anak baik dengan kesehatan giginya. Kalau ingin saya tanyakan, kalau Chandra kasih di puskesmas di apa namanya apa namanya eh, bidang apa namanya bidang atau apa namanya stase apa Poli, poli gigi. apa Di poli oh di gigi. poli gigi. Oh, poli gigi, ah ya. Dari poli. Oke, jadi itu mungkin nanti di poli gigi itu juga ditempel sebagai masukan, saya bisa barcode seperti itu tempel di sekolah-sekolah. Jadi ada ada loncatan baru terkait dengan bagaimana pemanfaatan digitalisasi, sehingga betul-betul apa yang menjadi tugas dari Chandra Kasih eh, ada loncatan baru, ya. Jangan cuman apa namanya leaflet banner. Nah, kalau banner dan leaflet di lobinya BPSDM di provinsi ini sudah jadi sampah di belakang itu, tidak dipakai lagi. Kalau ada barcode tancap di HP-nya kan, hari-hari dia bisa lihat. Nah, ini lebih murah, lebih efektif, efisien, lebih cepat. Eh, ibu-ibu, terutama ibu-ibu muda kita. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa sebagai masukan saya. Nanti saya berharap apa yang menjadi rancangan aktualisasi akan Dr. Riki Chandra Kasih akan buktikan nanti di aktualisasi. Nanti kita tunggu, jangan cuma tulisan, jangan cuma cerita, tetapi buktikan. Nah, jadi kalau teori-teori, sudah luar biasa, sudah pintar ini, sudah pintar. Jadi tinggal bukti sebagai bentuk tanggung jawab dari berakhlak. Nah, oke, mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih Pak Kaban, Pak Penguji yang pada pagi hari ini memberikan penguatan untuk Ibu Dr. Chandra Kasih bagaimana menjadi aparatur sipil negara ke depan. Tentu kita berharap bahwa ada hal-hal yang baru yang tentu kita akan melakukan perbaikan-perbaikan khususnya untuk mewujudkan bagaimana kita ASN yang menerapkan nilai berakhlak dan menerapkan nilai agenda 3, bagaimana pengelolaan manajemen dengan smart ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi. Ya, penekanannya bagaimana kita efisien, efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi kita. Baik, terima kasih Bu Mentor atas kehadirannya. Terima kasih Pak Kaban atas motivasinya dan selamat untuk Chandra Kasih. Kita tunggu 1 bulan ke depan. Apa yang Anda paparkan pada hari ini akan kita buktikan 1 bulan ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Agus sudah memandu. Terima kasih banyak Pak Kaban, Ibu Randayani Badalia selaku mentor, dan selamat ya Bu Chandra Kasih. Silakan dimatikan recordingnya dan disilahkan untuk